Sisi gelap pasti ada, tapi yang pasti sisi gelap bisa dikalahkan. Sisi gelap selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tetapi ya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengatasi. Shalom pendengar setia Lentera Injil TV. Kembali lagi berjumpa bersama-sama dengan kami dalam program Anda Bertanya, Hambanya Menjawab. Seperti biasa, dalam program ini saya ditemani oleh dua sahabat saya, yaitu Pastor Stephen Emor dan Pastor Hendra Russo. Shalom Pak Stephen. Shalom. Puji Tuhan, gimana kabar hari ini? Kabar baik, tetap setia. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Shalom Pak Hendra. Shalom, puji Tuhan. Apa kabar Pak Ferdi? Luar biasa, haleluya. Gimana Pak Hendra kabarnya? Amin, sama kabar luar biasa. Selalu menikmati berkat Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ada fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita berkaitan dengan kehidupan orang percaya ataupun mungkin kehidupan dari seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Seringkali kita mendengar pernyataan-pernyataan seseorang berkata seperti ini. Kenapa ya ada hamba Tuhan yang begitu setia tapi kok bisa jatuh? Ada lagi orang mengatakan seperti ini, kok bisa ya orangnya rajin sekali ke gereja, ya setia, bahkan ikut dalam pelayanan, tapi kenapa bisa jatuh? Hingga ada orang mengatakan hal ini menunjukkan bahwa ada sisi gelap dalam kehidupan orang percaya. Nah, malam hari ini kita akan membahas tema tersebut, yaitu sisi gelap orang percaya. Apakah benar ada sisi gelap dalam kehidupan orang percaya? Pada dasarnya benar bahwa siapapun manusianya ketika dia menyatakan diri percaya kepada Tuhan Yesus, dia belum lepas dari namanya sisi gelap. Yang perlu diperjelas adalah apakah sisi gelap ini semakin pudar atau malah semakin gelap. Gitu. Nah, jadi saya membedakan antara jatuh ke dalam dosa dan tinggal di dalam dosa. Kalau sisi gelap orang percaya sekedar ungkapan jatuh dalam dosa, itu masih bisa kita maklumi. Namanya juga manusia. Dan itulah gunanya ada Roh Kudus yang diberikan untuk menginsafkan, menyadarkan, sehingga ketika dia jatuh, dia tahu, oh, saya salah, saya berdosa, lalu datang kembali kepada Tuhan. Tapi ketika dia tinggal di dalam dosa, itu sesuatu yang sangat berbeda. Karena itu akan berhubungan dengan apa yang kita dengar-dengar. Nyaman. Ya, ada di zona nyaman, dan nyamannya adalah nyaman dengan dosa. Nah, ini tidak boleh ketika kita benar-benar mau memastikan saya seorang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, itu pandangan untuk sementara ini. Ya. Ya tentu memang kalau kita melihat keadaan, kalau bagi saya ya jangan lihat dulu orang lain, lihatlah diri sendiri dulu, ya kan? Karena memang begitu banyak hal-hal yang ada diam di dalam diri kita, ya, yang sebenarnya manusia lama kita masih tetap terbawa sekalipun kita sudah jadi manusia baru, ya kan? Ada sifat-sifat hal-hal yang memang satu perbuatan atau tindakan yang dulu kita gemari, itu tidak akan otomatis ketika kita bertobat atau hidup baru itu hilang. Ya. Dia akan terbawa terus, dan itu memang kadang jadi satu kelemahan kita ya sebagai orang percaya ketika ya hidup yang lama yang kita gemari, ya, itu akan terbawa, dan nah, disitulah menjadi satu tantangan bagi kita. Ya, mampukah kita menguasainya, ya, untuk tidak melakukannya lagi, atau ya keinginan itu ya akan semakin
kuat di dalam kehidupan kita. Dan ini tidak bisa dipungkiri, begitu banyak ya orang-orang percaya, dan juga tidak mengherankan ada banyak juga tokoh-tokoh iman ya untuk saat ini luar biasa pelayanannya, tetapi ternyata ada sisi gelap ya. Sampai ada, ini saya dengar dari satu pendeta yang sangat terkenal, dia menceritakan tentang seorang teolog penulis buku, hebat pelayanannya luar biasa, tetapi ternyata ada simpanan. Nah, di situ orang bisa melihat sesuatu yang menarik sekali, wah kayak malaikat, tetapi ya benar, ternyata di satu sisi itu ada hal-hal yang memang menjijikan yang dilakukan. Nah, kita lihat aja dari diri kita sendiri, apakah itu memang kadang muncul ke dalam kehidupan kita, ya dari latar belakang yang dulu, itu akan kembali, atau ya bagaimana kita bisa, seperti yang dikatakan tadi ya, kita ada fase saat ini dalam kasih karunia sebagai orang percaya, itu kan diberikan kemampuan untuk tidak berbuat dosa dan bisa berbuat dosa. Nah, di mana posisi kita? Jadi bagi saya sisi gelap itu juga semua ada ya. Tergantung kita bagaimana menguasainya itu ya. Karena Paulus bilang ya kita di dalam daging. Ya, bagaimana kita harus menguasainya itu, kadang kita tidak ingin lakukan tapi itu muncul ya, ingin kita lakukan. Ya, mungkin seperti itu. Ya, bahasa lain berarti sisi gelap inilah pergumulan orang percaya gitu. Jadi pergumulan orang percaya karena ada sisi gelapnya ini. Ya. Nah, jadi hukum menyangkal diri itu karena ada sisi gelapnya ini. Bagaimana belajar menguasai diri karena ada sisi gelapnya ini. Nah, perlu baca firman setiap hari, perlu merenungkan firman setiap hari supaya ketahuan, oh ini sisi gelap. Jadi firman Tuhan yang kasih tahu, ini sisi gelapmu. Nah, makanya jangan sampai sisi gelap ini kita tinggal di dalamnya. Kita kalau cuma sekedar jatuh, oke, tapi kalau tinggal di dalam sisi gelap itu, itulah berbahayanya. Nah, itulah pergumulan kita sebetulnya, bagian sisi gelap ini. Jangan sampai kita, orang yang seperti bahasa tadi, prolog tadi, bahwa kelihatan setia beribadah, tetapi sesungguhnya tinggal di dalam sisi gelap itu. Ya, dari pernyataan dua sahabat saya ini, dua-duanya sepakat bahwa di dalam diri orang percaya itu masih ada sisi gelapnya. Menurut Pastor Hendra dan Pastor Stephen, apakah sisi gelap ini bisa dihilangkan? Atau kira-kira bagaimana cara mengatasi sisi gelap tersebut? Kalau sisi gelap tidak mungkin dihilangkan ya, karena sifatnya itu berhubungan dengan kedagingan kita manusia. Kedua, karena kita masih hidup di dunia yang notabene-nya memang kegelapan. Kita ada di dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Makanya saya bilang tadi, sisi gelap orang percaya ini pergumulan memang. Pergumulan kita yang dipastikan bahwa kita tidak tinggal di sisi gelap itu, tidak nyaman dengan sisi gelap itu aja yang mau dipastikan. Jadi kalau saya untuk sisi gelap ini tidak mungkin hilang, yang ada adalah bisa dihadapi, bisa diatasi. Bisa diatasi. Ya. Sisi gelap itu akan terus ada, tapi bisa diatasi. Ya, saya sepakat, benar. Itu nggak akan hilang. Ya, itu tetap ada. Sampai kita mati pasti tetap akan terbawa sisi gelap kita. Tetapi ya firman Allah, Tuhan mengatakan Dia akan berikan kemampuan kepada kita untuk mengatasinya. Nah, ini ada peran dari kita. Jadi kemampuan ini yang Tuhan berikan bagi kita bukan satu otomatis yang ketika kita katakan kita bisa, itu belum tentu ya. Tentu akan dibuktikan dengan berjalannya waktu. Bahkan sampai pada minta pengampunan pun belum cukup ya. Itu akan diberikan kemampuan ya hidup dengan firman, dan hanya
hanya firman yang memang ketika kita arahkan hati dan pikiran kita, itulah yang akan membantu kita, bahkan menolong kita. Itu tidak akan hilang, tetapi diberikan kemampuan, ya Roh Kudus lah yang memberikan kemampuan bagi kita untuk bisa menghadapi sisi gelap pribadi kita ya sebagai hamba Tuhan. Allah, kita nggak usah lihat jemaat lah dari diri kita ya. Ya karena memang ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena memang dari sisi gelapnya. Ada yang kelihatan, lebih parah yang nggak kelihatan. Kita di keluarga baik, bagus, di gereja bagus, nggak ada celah mungkin. Tetapi, kita banyak kali tergoda karena seorang laki-laki lebih kepada hal-hal yang bersifat pornografi. Nah, itu mungkin istri nggak tahu, ya kan, anak nggak tahu, tapi siapa yang tahu? Tuhan, ya kan. Nah, itu kita nggak akan mampu. Saya rasa itulah memang orang lain bisa nggak jatuh dalam persinahan untuk secara aktual lah. Tetapi yang sembunyi-sembunyi ini yang paling berbahaya, ya. Ya, dan itu seperti jadi berhala sebenarnya, ya kan. Dan Tuhan benci dengan demikian. Nah, untuk mengatasinya, saya percaya Tuhan berikan kemampuan kepada kita, ya. Kehendak kepada kita untuk ya mampu mengalahkan, mampu tidak berbuat dosa lagi. Ya, itu dari saya. Ya, jadi dua sahabat saya ini, Pastor Hendra, Pastor Stephen, dua-dua sepakat bahwa sisi gelap itu tidak mungkin dihilangkan, tapi bisa diatasi. Kalau begitu, bagaimana hubungannya dengan kekudusan? Sementara firman Tuhan bilang, tanpa kekudusan, seseorang itu tidak akan bisa masuk dalam kemuliaan Allah. Kalau ada sisi gelap dalam diri orang percaya, dalam diri hamba Tuhan, bagaimana korelasinya dengan kekudusan? Nah, untuk korelasinya, hubungannya kan gini, ya sisi gelap itu tidak akan hilang, tetapi bisa diatasi, ya bisa diatasi. Berhubungan dengan hal kekudusan, nah itulah kita bisa menguasai dan firman yang bisa menguduskan kita. Ya, kan semua itu ada di dalam ide, ya kan. Ketika kita misalnya kelemahan kita seperti saya katakan tadi, contoh ya, ini contoh hal pornografi yang memang ya ini sulit dibuktikan. Orang tidak bisa melihat karena hanya kita sendiri. Nah, kita diberikan kemampuan untuk ketika itu muncul, itu kan datang dari hati dulu, niat. Ini kita bisa mau lihat atau gimana? Ya, di dalam hal kekudusan, saya rasa bahwa inilah yang bisa memberikan kita filter atau kemampuan untuk tidak mampu atau tidak bisa melakukannya lagi. Walaupun itu tawaran sangat menggiurkan. Ya mungkin bagi orang lain hal itu enggak masalah. Ya mungkin ada sisi gelap lain lagi juga. Mungkin itu hal emosional atau ya sebagainya. Nah, intinya kalau saya lihat, kalau korelasinya dalam hal kekudusan, memang namanya kudus dengan najis tidak akan bersatu, ya kan? Tetapi itulah, ada kemampuan yang Tuhan beri, ya, itu juga tergantung dari kita. Apakah kita mau melangkah di dalam kekudusan itu, atau ya masuk di dalam kenajisan itu. Ya, begitu dari saya. Memang kalau disangkut pautkan dengan kekudusan, ada namanya proses pengudusan hari lepas hari. Ya, nanti ketika kita selesai dari dunia ini atau bertemu Tuhan, baru namanya total sanctification atau pengudusan secara total. Kalau yang sekarang kita jalani ini ada pada konsep pengudusan hari lepas hari. Kenapa itu terjadi seperti itu? Karena memang itu tadi, sisi gelap kita nggak bisa dihilangkan. Kekudusan juga bukan karena manusia itu tidak bisa berbuat dosa, kan? Ya, kita disuruh menjadi serupa dengan Tuhan bukan berarti jadi Tuhan. Begitu. Jadi kalau kita berhadapan dengan sisi gelap, ya kita bisa mengatasinya karena ada firman. Bisa mengatasinya karena keakraban kita dengan Tuhan. Pertama,
firman. Firman jadi cermin. Dialah yang memberitahu kita sisi gelap kita. Ketika kita baca firman, kita renungan firman, firman itu akan terus menerangi kita sehingga kita tahu, oh ini bagian gelap saya, ini bagian gelap saya. Nah, itu cara mengatasi sisi gelap kita. Jadi bisa diatasi, bisa. Sekarang datang dari rasa cinta kita akan Tuhan ini lebih tinggi nggak daripada rasa cinta yang lain, ya. Nah, ukuran rasa cinta dengan Tuhan kan diukur juga dengan rasa cinta kita terhadap firman. Orang cinta Tuhan nah mungkin tidak cinta firman. Jadi ketika kita sudah menyatakan saya cinta Tuhan, berarti kita cinta firman-Nya. Nah, ketika kita cinta firman-Nya, ketika firman memberitahu ini gelapmu, maka tindakan kita tahu meninggalkan bagian yang gelap itu. Ya, tapi nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita berhadapan dengan kenyataan, gelap yang sudah kita tinggalkan itu pun akan dipakai untuk menjadi tantangan, dijadikan cobaan buat kita, sehingga sangat mungkin kita jatuh. Tapi jatuh, ya, kalau bahasanya kan jatuh tapi tak tergeletak, begitu. Kenapa? Karena ada tangan Tuhan, ya. Yang bahayanya jatuh tergeletak, tak tinggal di situ. Ya. Jadi kita dalam proses pengudusan ya. Jadi kalau menurut Pastor Hendra, Pastor Stefan, apa yang menyebabkan seseorang itu tidak bisa mengatasi sisi gelapnya? Sepertinya tidak punya kepastian bahwa pertobatannya adalah pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu akan pasti membuat seseorang berubah konsep, semua konsepnya akan berubah, dan itulah yang akan membuat dia mengenal sisi gelapnya sendiri, karena dia akan berubah konsep. Pertobatan itu merubah orientasi gitu. Betul. Jadi kalau ada seseorang itu akhirnya tidak bisa mengatasi sisi gelap, maka saya kembali ke pertobatannya. Karena kita asalnya gelap. Diragukan pertobatannya. Bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu terang. Nah, ada firman Tuhan menulis seperti ini. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Jadi memang kita asalnya dari gelap. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang. Jadi kalau orang bertemu Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, datang kepada Tuhan, maka dia akan tahu, oh ini bagian gelap saya, bagian gelap saya. Nah, seseorang akan sulit mengatasi sisi gelapnya karena apa? Itu saya bilang tadi, sangat mungkin karena pertobatannya tidak sejati. Ya, sehingga hubungannya dengan Tuhan mungkin ya istilahnya apa ya, ada namanya pertobatan kompensasi. Pertobatan kompensasi. Jadi tidak semua orang masuk sekolah Alkitab itu karena memang ingin melayani. Ya, ada orang masuk sekolah Alkitab karena stres di rumah, lebih baik saya masuk sekolah Alkitab deh. Kayak gitu. Ada orang ke gereja bukan karena sebetulnya dia ingin bertemu Tuhan, dia ke gereja karena daripada di rumah. Jadi bukan karena memang kerinduan. Jadi seperti itu, sehingga sisi gelap itu tak bisa diatasi. Jadi menurut saya sisi gelap itu bisa diatasi ketika kita telah sungguh-sungguh memastikan saya benar-benar bertobat dengan langkah-langkah yang benar, dengan pertobatan yang benar. Karena kalau pertobatan kita benar, maka Tuhan sudah berjanji, aku menyertaimu sampai akhir zaman. Amin. Kira-kira begitu. Ya. Jadi ketika seseorang itu tidak bisa mengatasi sisi gelapnya, yang kita pertanyakan adalah pertobatannya. Berarti kalau ada seseorang yang kita lihat jatuh atau mungkin hidup di dalam dosa, ya, hidup di dalam dosa padahal dia sudah mengatakan dia sudah percaya, dia sudah bertobat, tapi akhirnya dia jatuh ke dalam dosa, berarti pada dasarnya dia memang sebenarnya belum bertobat, gitu ya.
Jadi penuh dengan kepura-puraan. Belum bertobat, Pak Pastor Herdi, tapi mungkin saja pertobatan yang dia maksud itu, pernyataan pertobatannya itu mungkin bukan para pertobatan yang benar gitu. Karena pertobatan semua orang menurut pemahaman dia kan gitu. Jadi yang kita pastikan secara pribadi adalah saya benar-benar bertobat. Ya. Ya, kalau saya juga sepakat ya bahwa orang yang sulit untuk mengatasi sisi gelap dalam kehidupan ya khususnya pribadi, ya itu memang benar mempertanyakan pertobatannya. Karena gini, kalau di dalam teologi ya kan, itu pertobatan ada 3 aspek, ya kan, harus melibatkan pikiran, perasaan dan kehendak. Ya, ada orang merasa bertobat, dia tahu bahwa dirinya bersalah, berdosa, ya kan, dia tahu, ya, tetapi ya tidak mau menyerahkan, meminta pengampunan kepada Tuhan. Ya, ada orang juga yang minta pengampunan tetapi akhirnya balik lagi. Nah, pertobatan yang memang dari kehendak itu berarti kita melepaskan semua yang kesalahan dosa kita serahkan kepada Tuhan dan ya, berbalik kepada untuk mengikut Tuhan, ya kan? Jadi dulunya maju ke depan, ya sekarang dia berbalik, ya kan? Itu arti pertobatan kan? Jadi berbalik dari jalan yang salah. Ya, banyak orang yang kalau kita lihat seperti itu ya bisa jatuh atau tidak menguasai ya sisi gelapnya, yaitu dia orang percaya tetapi mungkin pertobatannya hanya karena pengetahuan saja, mungkin karena emosi, nggak sampai pada kehendak. Saya percaya juga seperti itu dalam hal iman kan, pengetahuan, ya emosi atau perasaan dan kehendak. Jadi ya kita simpulkan aja bahwa orang yang masih tidak menguasai sisi gelapnya atau masih hidup dalam dosa ya memang belum bertobat sepenuhnya. Ya, kenal Tuhan oke, tetapi apakah dia percaya sungguh? Ya, mungkin dalam tanda kutip. Kalau begitu, bagaimana cara supaya kita bisa mengalahkan sisi gelap tersebut, atau bagaimana cara supaya kita bisa mengatasinya sehingga sisi gelap itu tidak mampu lagi menguasai kita gitu loh. Kita yang akhirnya menguasai sisi gelap tersebut. Kira-kira bagaimana cara supaya kita bisa mengatasi atau supaya kita bisa mengalahkan sisi gelap tersebut? Kayaknya seperti Pastor Stephen katakan tadi, ya hidup di dalam firman, karena memang cuma firman itulah yang bisa memampukan dan menguatkan kita yang mengatasi itu. Karena kalau nggak ada firman, itu nggak mungkin orang akan bisa mengatasi sisi gelapnya. Ya, firman itulah ya, firman adalah Allah sendiri. Ya, berarti memang Allah sendiri yang akan memampukan kita ya, memberikan kita kemampuan, memberikan kita jalan untuk bisa mengatasi sisi gelap kita. Nah, kalau orang tidak hidup dalam firman, saya rasa tidak akan bisa. Ya, siapapun dia, sehebat-hebatnya dia mungkin seorang teolog, ya, tetapi kalau tidak hidup di dalam firman Tuhan, karena ya bicara firman kan ada yang cuma sampai di pengetahuan, ya, pinter dengan segala macam latar belakang dan sebagainya. Tetapi untuk menghidupi firman Tuhan itulah yang kadang jadi ya dalam tanda kutip semua kan. Jadi menurut saya untuk mengatasinya cuma satu, firman, dan memang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Dan memang kita tidak mampu untuk mengatasi sisi gelap kita. Ya, saya pribadi juga mengatakan demikian. Saya tidak mampu. Ya, tetapi firmanlah yang memampukan saya untuk mengatasi yang demikian. Itu dari saya. Ya, memang benar harus dengan firman Tuhan ya. Kenapa? Karena firman itu ya akan menerangi yang gelap itu. Ya, kalau tidak ada yang menerangi, kita tidak akan pernah tahu mana yang gelap. Gitu. Sama dengan kita kalau misalkan lagi beraktivitas di dalam rumah lalu tiba-tiba terjadi pemadaman listrik malam-malam.
kita jadi nggak tahu mana jalan, ya, bisa tabrak sana, tabrak sini. Tetapi begitu lampu menyala, kita langsung tahu, wah ini ternyata, ya. Jadi kita langsung tahu. Nah, sama itu firman, ya, Yesus kan, akulah terang dunia. Nah, dia meninggalkan firman, sehingga firman itulah yang akan terus menerangi kita. Maka memang tidak salah kalau dari sejak anak sekolah minggu selalu diajarkan hafal firman, baca firman Tuhan. Sebenarnya sasarannya adalah apa? Supaya walaupun anak-anak mereka tahu, oh ini gelap, enggak boleh. Oh ini gelap, enggak boleh. Oh ini terang, ini yang bagus. Ya, sampai ke kita, sampai ke orang-orang di penjara seperti Pak Pastor Ferdi ini suka pelayanan ke penjara, ya, sehingga mereka tahu, oh ini gelap, ini enggak boleh. Ya, jadi saudara-saudara yang mendengarkan tayangan ini, kami berharap, ya, ketika bertemu dengan sisi gelap, karena sisi gelap orang masing-masing tidak akan sama mungkin, ya. Ketika bertemu dengan sisi gelap, itu tidak akan hilang, akan ada terus. Yang ada adalah hadapi terus dengan firman, ya. Amin. Firman, dan terus memastikan kita orang yang akrab dengan Tuhan. Karena ada orang juga gini, rajin baca firman-Nya, rajin dengar firman-Nya, tapi tetap tidak punya kemampuan mengalahkan sisi gelap. Kenapa? Karena setelah selesai baca firman, firman itu hilang dari kepalanya. Jadi ada Jadi orang hidup, tanya ke saya, hidup di dalam ada firman orang harusnya, ya. baca firman, renungkan firman, tapi habis itu begitu berhadapan dengan kenyataan, kayaknya ada pengaruh firmannya. Nah, jadi saya ingatkan, kalau kita baca firman, renungkan firman, harus yang dipastikan nilainya tambah akrab dengan Tuhan, rasanya tambah akrab dengan Tuhan, rasanya tambah cinta dengan Tuhan, rasanya harus tambah takut akan Tuhan. Baru kita akan menghadapi kenyataan dengan, karena rasanya takut Tuhan, begitu kita hadapi sisi gelap, langsung takut, Tuhan, darah Yesus. Kita langsung seperti itu responnya. Saya ingat orang-orang tua dulu itu, ya, kalau datang di gereja langsung berdoa, begitu ada yang cerita-cerita, itu orang-orang tua langsung, darah Yesus, darah Yesus. Sekali waktu saya penasaran, saya tanya oma-oma, nah ada apa-apa di sini? Nggak ada setan, kok oma tengking-tengking darah Yesus? Karena di sebelah saya ini sudah mulai cerita-cerita orang. Saya datang ke gereja untuk bertemu Tuhan, nggak mau dengar cerita-cerita orang. Ya, jadi dia kenal sisi gelapnya, dia bisa terpengaruh. Bagaimana cara atasinya? Dia melakukan yang dia tahu bisa menyangkalinya dengan cara apa? Dia menengking dan menyadarkan dirinya dengan, orang Islam bilang istighfar, darah Yesus, sambil usap dada, ya. Jadi sisi gelap harus kita hadapi dengan selalu dengan firman. Amin. Tapi rasanya yang dipastikan, ketika dengan firman, rasanya tambah cinta Tuhan, rasanya tambah takut Tuhan, rasanya tambah sayang Tuhan. Kiranya seperti itu. Nah, saya ada dari Pak Yakub Susabda, ya. Ya, saya tertarik sekali, dia mengatakan begini. Banyak orang, ya, cari firman, ya, baca Alkitab itu hanya mau cari manfaatnya. Ya, banyak orang percaya mau cari manfaat, mau cari berkat. Padahal firman itu Tuhan sudah nyatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Artinya sebenarnya ketika kita baca Alkitab itu adalah Allah yang sendiri yang berbicara. Jadi jangan cari manfaat di dalam Alkitab. Saya ketika renungkan, loh kan kita cari berkat. Ya, kenapa? Ternyata konsep kita itu salah. Ya, saya tertarik karena gini, itu adalah Allah sendiri, karena Yesus sendiri mengatakan bahwa firman itu adalah Allah. Ya, jadi ketika kita dalam pendekatan kepada khususnya Alkitab, ya, yang sebagai firman yang adalah Allah sendiri, yaitu adalah Allah yang berbicara, ya. Jadi jangan cari manfaat, karena itu memang sudah adalah Allah yang berbicara. Saya sangat tertarik, ya. Bahkan saya ketika mendengar hal itu, saya bilang, ya mungkin selama ini saya
baca Alkitab karena mencari manfaat di dalam. Ya, saya seperti apa ya, buta mungkin ya, ketika mungkin selama ini saya berpikir demikian. Ya, cari jalan, kadang kita, aduh bagaimana mengatasi ini. Nah, dalam pendekatan inilah saya ketika merenungkan, akhirnya memegang Alkitab ini, ya ini Allah yang berbicara. Nah, sehingga bagi kita dalam mengatasi sisi gelap kita, ya peganglah dia. Dan itulah adalah Allah. Ya, dan itu yang apa yang kita baca, ya itu yang Allah katakan kepada kita. Ya, itu sangat memberkati saya. Ya, wow, luar biasa ya. Sangat-sangat memberkati, sangat diperlengkapi dengan penjelasan dari dua sahabat saya ini, ya, Pastor Hendra dan Pastor Stephen. Kita semua sepakat bahwa sisi gelap itu akan terus ada dalam kehidupan kita semua, tetapi sisi gelap itu bisa diatasi, bisa dikalahkan hanya dengan cara hidup di dalam firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar tahu firman, tapi harus hidup di dalam firman Tuhan. Dan akhirnya orang yang hidup di dalam firman Tuhan itu, kata Pak Stephen tadi, itu akan mengubah rasa. Ya, rasa takutnya kepada Tuhan semakin meningkat, rasa cintanya kepada Tuhan semakin meningkat, kesadaran akan Tuhan itu semakin meningkat. Nah, itu akan berdampak seperti itu. Dan saya yakin bahwa itulah satu-satunya cara, bukan satu-satunya cara. Saya yakin itulah cara bagi kita untuk bisa mengalahkan atau mengatasi sisi gelap yang ada dalam hidup kita. Karena memang Tuhan sudah mengingatkan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Makanya kedagingan itu memang harus bisa dikalahkan. Alkitab dikatakan tadi sebagai terang, atau firman Tuhan dikatakan tadi sebagai terang, tapi firman Tuhan juga bisa dikatakan sebagai cermin. Ya, dengan kita bercermin, kita tahu, oh ternyata ada tai lalat di sebelah kiri. Dengan firman Tuhan, ternyata sisi gelap saya ternyata masih ini. Dengan bercermin pada firman Tuhan, akhirnya kita tahu bahwa inilah sisi gelap yang harus saya putuskan, yang harus saya kalahkan, yang tidak boleh lagi saya lakukan. Jadi, sangat memberkati sekali ya apa yang disampaikan oleh Pastor Hendra, Pastor Stephen, dan saya yakin semua pendengar setia Lentera Injil TV ini pasti diberkati. Pasti diberkati, pasti diperlengkapi, dan membawa kita pada solusi untuk mengalahkan dan mengatasi sisi gelap yang ada dalam diri kita yang tidak akan pernah hilang, tetapi bisa diatasi. Silakan Pastor Hendra, Pastor Stephen memberikan kesimpulan dari pembahasan kita malam hari ini. Sisi gelap pasti ada, tapi yang pasti sisi gelap bisa dikalahkan. Amen. Jadi tetaplah setia dengan firman Tuhan, cintailah firman Tuhan dengan menghidupi firman Tuhan. Pastikan semakin hari oleh firman Tuhan semakin sayang Tuhan, takut akan Tuhannya semakin dapat, dan semakin setia kepada Tuhan, sehingga Tuhanlah yang akan menolong kita untuk memberitahu bagian-bagian sisi gelap kita, dan kemampuan Tuhan berikan untuk kita mampu mengatasinya. Secara manusia kita tidak bisa, tetapi oleh anugerah Tuhan kita dipelihara dalam kekuatan Tuhan, dan kita akan bisa mengalahkan semua sisi gelap kita, dan kita sudah diberi jaminan lebih daripada pemenang. Amin. Amin. Sisi gelap selalu ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Siapapun kita sebagai orang percaya itu tidak akan hilang. Sedekat apapun kita dengan Tuhan, itu pasti ada ya, hubungan intim akrab dengan Tuhan. Itu tidak akan menghilangkan sisi gelap kita. Tetapi ya Tuhan memberikan kita kemampuan untuk bisa mengatasinya. Hanya dengan firman Allah saja ya kita bisa mengatasi yang demikian. Karena tidak akan otomatis sisi gelap dalam hidup kita akan hilang. Dia akan ada, ya mungkin Tuhan jadikan itu untuk menguji kita, ya, untuk supaya kita semakin murni di hadapan Tuhan. Tuhan berkati. Puji Tuhan. Bagi saudara-saudara
pendengar setia Lentera Injil TV yang memiliki pertanyaan atau mungkin ada pernyataan-pernyataan yang mungkin belum disampaikan oleh kedua sahabat saya ini, Pastor Hendra dan Pastor Stephen, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar. Dan jika ada pertanyaan, seperti biasa, dengan penuh sukacita kami akan menjawab setiap pernyataan ataupun pertanyaan dari semua sahabat setia Lentera Injil TV. Kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama dengan topik yang berbeda, dan tentu saja topik-topiknya menarik, sangat relevan dengan kehidupan kita setiap hari, dan saya yakin setiap apapun yang kami bahas itu selalu dengan tujuan supaya Tuhan dipermuliakan, setiap orang, setiap pendengar setia Lentera Injil TV juga diberkati dan termotivasi untuk semakin giat lagi bekerja di ladang Tuhan. Terima kasih Pastor Hendra, terima kasih Pastor Stephen. Sampai kita berjumpa lagi dalam program-program yang sama dengan topik-topik yang berbeda di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Amin. Shalom. Yesus memberkati. Shalom.